Mantan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana CSR Bank Indonesia dan dugaan korupsi di Otoritas Jasa Keuangan. Saat masih menjabat sebagai Gubernur BI, nama Peri sempat dikaitkan dengan perkara dugaan korupsi dana CSR di Bank Indonesia. Pada 16 Desember 2024, KPK bahkan sempat menggeledah sejumlah ruangan di gedung BI, namun hingga kini Peri belum pernah diperiksa. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut setiap pemanggilan saksi dilakukan demi mencari keterangan dalam upaya mengungkap perkara. Pemirsa, Badan Gizi Nasional tengah menyiapkan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat ikut memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan platform digital ditargetkan mulai dapat diakses publik khususnya orang tua siswa pada pekan depan. Platform itu nantinya akan memberi akses informasi secara langsung mengenai menu makanan yang diterima peserta didik di sekolah. Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang disajikan setiap harinya, lengkap dengan informasi kandungan gizi. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui lokasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang menyiapkan makanan untuk sekolah. Kami akan umumkan di momen berikutnya ya, bagaimana publik bisa ikut terlibat mengawasi menu MBG ini, mengawasi makanan yang dibagi ini. Kami harapkan per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa. Jadi orang tua siswa bisa mengakses by system. Itu kemudian anaknya sekolah di mana, karena sekolah itu dapat makan MBG yang menunya apa, dan kemudian menu itu dimasak di dapur yang mana, dan kepala SPPG-nya siapa. Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi itu. Pemerintah memastikan program MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di BGN. Di bawah kepemimpinan baru, pemerintah akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis atau MBG tetap menjadi salah satu program prioritas nasional meski terjadi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN. Pergantian kepemimpinan dari Nanik Sdeyan ke Sudaryono mencerminkan komitmen Presiden untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan di bawah kepemimpinan baru, pemerintah juga akan memusatkan perhatian pada peningkatan kualitas layanan, penguatan standar keamanan pangan, serta mempercepat tindak lanjut atas setiap laporan dan temuan dari masyarakat. Pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Pemerintah optimis penyempurnaan yang dilakukan secara bertahap akan membuat pelaksanaan program MBG semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Jumhur Hidayat, Menteri Lingkungan Hidup, menangis ketika menutup konferensi Sungai Indonesia di Mojokerto. Tangisan ini muncul saat membahas program makan bergizi gratis. Yang lapar dikasih makan, Anda jangan dong, nggak boleh. Ya. Sekarang ada keinginan untuk memberi makan orang-orang yang begitu kronis, itu kan mulia. Kenapa kita marah-marah? Nah, bahwa orang-orang kelaparan kronis itu udah hancur banget, itu kayak udah stunting. Tapi yang setengah kelaparan kronis kan ada juga, yang tadi makannya mungkin seminggu cuma 2 kali, itu 3 kali. Tapi yang makannya 3 hari sekali atau 2 hari sekali juga ada. Itu kita kurang makan juga. Itu mungkin bisa 50, 60, 70 juta orang. Dan itulah yang menjadi subjek bagi distribusi MBG sebetulnya. Bahwa ya dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, itu bukan saja urusan MBG.
urusan manapun banyak terjadi penyimpangan. Jadi sebetulnya kita hajar penyimpangan-penyimpangan itu, tapi programnya jangan. Kalau Anda menghardik program orang yang lapar diberi makan, terus Anda berhadapan dengan saya. Sementara itu, Menteri PPN Bappenas Rahmat Pambudi menegaskan program MBG lebih mendesak daripada lapangan pekerjaan. Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi dikatakan katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA, tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang, tidak enak dibuka, tapi nanti Pak Soni harus bilang apa adanya. Itulah yang kita hadapi pembangunan kita ke depan. Koperasi Desa Merah Putih akan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat. Terkait hal tersebut, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengungkap bahwa uji coba penyaluran bantuan sosial akan dilakukan di 900 Kopdes Merah Putih yang siap beroperasi dalam waktu dekat. Yang pertama, mendorong seluruh penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat dapat menjadi anggota KDMP. Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDMP di tempat tinggal masing-masing. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan membantah kabar adanya pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih hingga 1,8 triliun rupiah. Adapun semua program pemerintah nanti akan divalidasi oleh BPKP dan BPK. Udah bakal dijelaskan tidak ada 1,1,8, jadi begini ya. Ketawa nanti. Jadi itu yang dibangun itu kan 600 meter. Itu nilainya langsam karena ada yang mahal sekali, ada yang menurut PU itu kan 4 juta per meter. Itu kalau 4 juta kali 600 2,4 miliar ya. Tapi dengan TNI itu bisa ditekan itu 1,6. Ada yang di bawah 1,6, tapi ada juga yang di atas 1,6, tapi di rata-rata 1,6. Misalnya di Maluku, di Papua itu mahal sekali sebenarnya. Padahal dari PU itu bisa 4 juta 2,4 dekat, ya kan? Nah, kendaraan ada 1, 2, 3, 4 itu 1,1 kira-kira ya Pak Jua ya. Berarti dananya sudah berapa itu? Sudah 2,7. Jadi kalau sekali ngitungnya 300 sisanya. Nah 300 itu ada untuk klinik macam-macam ya. Raknya itu nanti akan dilakukan dengan sendiri. Nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Serang validasi oleh BPKP dan insya Allah ini kita lakukan dengan transparan dan terbuka. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat siang.